Oke, mari kita bahas satu cerita nyata yang luar biasa banget. Kita bakal ngomongin soal mitos medis yang hancur berantakan, taruhan nyawa yang benar-benar terjadi, dan gimana satu orang dokter berjuang sendirian buat ngubah angka keselamatan satu negara. Serius, ini bukan sekedar teori. Apa yang bakal kita bahas hari ini beneran bisa nyelamatin nyawa Anda suatu saat nanti. Coba deh, bayangin bentar. Kalau misalnya, amit-amit ya, Anda digigit ular berbisa hari ini juga, apa yang bakal Anda lakuin pertama kali? Pasti banyak dari kita yang langsung kepikiran adegan-adegan pahlawan di film aksi kan? Nah, kita harus lurusin ini dari awal. Hampir semua hal yang diajarin budaya pop ke kita soal cara selamat dari gigitan ular itu, ternyata salah total. Dan parahnya lagi, kesalahan fatal ini udah makan banyak banget korban jiwa. Beda antara apa yang ada di film Hollywood sama dunia medis yang sebenarnya itu benar-benar menentukan hidup dan mati. Bertahun-tahun, bahkan di dunia medis sekalipun, kita sering diajarin buat menyayat luka gigitan itu jadi bentuk silang, terus disedot darahnya atau diikat kenceng-kenceng. Padahal kenyataannya, sains udah ngebuktiin kalau satu-satunya cara medis yang benar dan terbukti nyelamatin nyawa di tahap awal adalah imobilisasi total. Alias, bidai aja area yang digigit itu, persis kayak kalau kita lagi nanganin tulang yang patah. Udah itu aja. Terus kenapa sih wawasan ini penting banget buat kita? Gini, mari kita lihat lingkungan kita sendiri. Kita ini hidup di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang gila-gilaan. Indonesia jadi rumah buat sekitar 380 spesies ular. Dan yang bikin deg-degan, 80 diantaranya itu sangat berbisa. Artinya, kita ini secara harfiah hidup berdampingan erat banget sama salah satu populasi ular berbisa paling beragam di seluruh dunia. Tapi yang bikin miris, selama puluhan tahun ada masalah sistemik yang cukup parah di dunia medis kita. Dulu, semua kasus gigitan ular itu diobatin pakai satu jenis serum antibisa yang sering kita sebut sabu atau biosafe. Masalahnya di mana? Serum ini ternyata cuma mempan buat 3 spesies doang, yaitu kobra Jawa, wailang, sama ular tanah. Kebayang nggak sih, dari 80 spesies berbisa tadi, korban gigitan dari 77 spesies lainnya pada dasarnya dibiarin tanpa pertahanan yang pas saat mereka nyampe di rumah sakit. Nah, di tengah situasi yang lumayan bikin putus asa ini, muncullah satu sosok luar biasa, yaitu Dr. Tri Maharani. Beliau ini dokter spesialis kedokteran darurat yang sempat belajar mendalam sampai ke Australia dan Malaysia. Waktu itu beliau adalah spesialis toksinologi pertama dan bayangin, satu-satunya di Indonesia. Waktu lagi tugas di daerah terpelosok, beliau sadar betul kalau protokol penanganan gigitan ular di negara kita tuh masih banyak celahnya dan malah bikin orang meninggal padahal harusnya masih bisa diselamatin. Saking seringnya ngeliat tragedi di ruang gawat darurat pedesaan, dedikasi Dr. Maha ini bener-bener ngelewatin batas wajar kewajiban seorang dokter. Waktu negara belum bisa nyediain antibisa yang pas buat spesies kayak ular hijau endemik, beliau nekat pakai gaji PNS-nya sendiri, yang waktu itu jumlahnya cuma sekitar 3 juta rupiah, buat terbang langsung ke Thailand. Beliau beli sendiri antibisa yang benar pakai uang pribadinya demi mastiin pasien-pasiennya bisa selamat. Dan hasil dari dedikasi ini, wow, beneran bikin merinding. Ada satu cerita waktu seorang pasien datang dalam kondisi kritis banget. Pendarahannya luar biasa parah sampai secara harfiah menangis air mata darah karena bisanya ngehancurin tubuhnya dari dalam. Trombosit pasien itu drop drastis sampai ke angka 2000. Tapi setelah dikasih anti bisa impor yang tepat dari Dr. Maha, dalam 8 jam aja trombositnya meroket balik ke 150.000, pendarahannya langsung berhenti total. Buat tim medis di sana, itu bukan cuma keberhasilan biasa, itu benar-benar sebuah mujizat. Nah, dari semua pengalaman itu, kita ketemu satu fakta ilmiah krusial yang otomatis menghancurkan semua mitos lama tadi. Tolong dengerin baik-baik ya, bisa ular itu ternyata nggak menyebar lewat aliran darah. Sekali lagi, bukan lewat darah, tapi dia masuk dan menyebar lewat kelenjar getah bening, alias sistem limfatik kita. Inilah alasan kuat kenapa menyayat luka atau nyedot darah itu bukan cuma sia-sia, tapi malah bikin korbannya makin dalam bahaya. Oke, mari kita bedah dikit sains soal jenis bisanya. Secara umum di kita ada 2 tipe utama. Yang pertama, hematotoksin. Bisa ini sifatnya benar-benar ganas. Dia langsung rusak sistem pembekuan darah di tubuh kita. Akibatnya, korban bakal ngalamin pendarahan hebat, bisa berupa muntah darah, kencing darah, sampai kasus air mata darah yang tadi kita bahas. Kalau nggak cepat-cepat dihentikan pakai antibisa spesifik, ujung-ujungnya bisa gagal ginjal dan berujung kematian. Terus tipe yang kedua ada namanya neurotoksin. Ganasnya beda jalur nih, karena dia langsung menyerang sistem saraf. Cara kerjanya itu dengan ngeblok zat kimia bernama asetilkolin yang ada di antara saraf dan otot. Hasilnya, otot-otot kita perlahan lumpuh total, dimulai dari kelopak mata yang kerasa berat, korban jadi nggak bisa nelan, sampai akhirnya otot pernapasan berhenti kerja, dan korban lumpuh nggak bisa napas sama sekali.
Karena kita sekarang udah tahu kalau bisa ular nyebarnya lewat kelenjar getah bening, ini dia langkah-langkah praktis dan akurat buat nyelamatin nyawa. Pertama, wajib tenang. Kedua, jangan gerak sama sekali di bagian tubuh yang digigit. Ketiga, langsung pasang bidai dari kayu, kardus, atau bambu buat nahan biar benar-benar nggak gerak, persis kayak ngobatin patah tulang. Dan yang keempat, langsung bawa ke fasilitas medis secepatnya. Ingat, jangan biarin pasiennya jalan kaki. Terus pertanyaannya, kenapa cara sesimpel ini bisa ngaruh banget? Soalnya gini, setiap kali otot kita kontraksi alias bergerak, itu bakal jadi saklar yang ngehidupin pompa limfatik. Kalau kita panik dan lari-lari, otot kita malah ngebantu memompa bisa itu menyebar ke seluruh organ tubuh. Tapi kalau kita tahan pakai bidai dan benar-benar nggak gerak, bisa itu bakal terjebak di area gigitan aja. Nah, ini ngasih jeda waktu yang sangat berharga buat tubuh dan dokter untuk ngatasin racunnya. Selain itu, Dr. Maha juga bikin satu terobosan cerdas buat puskesmas-puskesmas terpencil yang belum punya serum antibisa. Beliau merekomendasikan obat yang namanya anticholinesterase. Ini tuh semacam solusi sementara yang luar biasa banget buat gigitan tipe neurotoksin. Obat ini bisa nge-restart sementara fungsi asetilkolin tadi. Jadi otot pernapasan korban nggak lumpuh dan mereka tetap bisa bernapas sambil nunggu dipindah ke rumah sakit rujukan yang lebih besar. Penasaran nggak sih gimana cara dunia produksi antibisa penyelamat ini? Evolusinya benar-benar mind-blowing loh. Dulu, kita murni bergantung sama meras bisa secara manual dari ular hidup, yang artinya ularnya harus bebas stres biar bisanya bagus. Sekarang, bisa itu diproses dan disuntikin ke hewan kayak kuda buat dipanen antibodinya. Tapi coba tebak masa depannya. Para ilmuwan lagi sibuk ngembangin antibisa pakai urutan DNA sintetis, jadi nanti kita bisa produksi tanpa batas tanpa perlu meres satu ular pun. Keren banget kan? Kita masuk ke ancaman lainnya, bahaya tersembunyi kehidupan laut. Karena ternyata ancaman toksinologi di Indonesia nggak berhenti di darat aja. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, kita juga harus siap ngadepin makhluk-makhluk bawah air yang nggak kalah ngeri. Contoh nyatanya, ular laut. Hewan ini bawa bisa yang luar biasa kuat. Kombinasi mematikan antara neurotoksin dan pemicu gagal ginjal akut. Tapi kabar baiknya, desain alam itu adil. Walaupun bisanya super mematikan, ular laut ini aslinya sangat nggak agresif. Mereka nyaris nggak pernah gigit manusia, kecuali kalau benar-benar terancam atau nggak sengaja kegencet sama peralatan nelayan. Selain ular laut, kita juga wajib waspada sama duri dari hewan laut eksotis kayak ikan pari, atau ikan hias berduri kayak ikan lepu dan ikan batu. Duri-duri pertahanan mereka ini benar-benar kerja kayak jarum suntik otomatis loh. Begitu kesentuh dikit aja, mereka langsung nyuntikin bisa yang bikin nekrosis, yaitu pembusukan jaringan kulit dan otot, yang kalau telat ditangani malah bisa berujung amputasi. Ngomong-ngomong soal hewan berbisa, ini pas banget buat ngelurusin satu aturan dasar biologi yang sering kita salah pahami. Ada beda besar antara venom alias bisa dengan poison alias racun. Kalau venom, dia butuh alat penyuntik khusus buat masuk ke tubuh kita, kayak taring ular atau duri ikan tadi. Sebaliknya, kalau poison, dia bakal ngebahayain kita cukup dengan disentuh kulitnya atau kalau kita makan hewan tersebut. Sekarang, coba kita lihat hasil nyata dari mengedukasi masyarakat secara massal soal sains ini. Waktu mitos-mitos film mulai diganti dengan teknik imobilisasi medis dan antibisa yang tepat, hasilnya sungguh mencengangkan. Prediksi angka kematian akibat gigitan ular di negara kita tuh awalnya diperkirakan bisa tembus 13.000 jiwa per tahun. Tapi faktanya, dari laporan 8.200-an kasus, angka kematian berhasil ditekan drastis jadi cuma 26 jiwa. Ini bukan cuma soal data loh, ini ribuan keluarga yang akhirnya nggak jadi kehilangan orang tersayang. Sesuatu yang awalnya cuma dari satu dokter kesepian yang ngorbanin uang jajannya sendiri, sekarang udah berubah bentuk. Berkat dedikasi yang luar biasa, ini udah jadi kebijakan kesehatan nasional yang resmi. Pemerintah kita saat ini bahkan ngalokasikan anggaran secara bertahap sampai 18 miliar rupiah khusus buat pengadaan dan distribusi antibisa ke seluruh pelosok Nusantara. Fakta bahwa trik sesederhana masang bidai aja bisa ngalahin maut kalau digabungin sama sains, itu benar-benar ngerubah cara pandang kita soal alam. Mengetahui betapa hebatnya pengetahuan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya kita nyingkirin hewan-hewan tersebut. Tapi, dengan bekal sains penyelamat nyawa ini, apakah kita udah siap buat lebih menghormati dan akhirnya hidup aman berdampingan sama satwa liar mematikan yang ada di halaman belakang kita sendiri? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan seru kali ini dan sampai jumpa di topik keren berikutnya.